saya 8 tahun belum bisa nulis dan baca. Nama saya Mesaro, umur saya 13 tahun. Saya pernah sekolah kelas 4 SD dan saya sekarang nggak sekolah lagi karena nggak ada gurunya. Sebenarnya aku pengen sekolah lagi, tapi di pulauku tidak ada guru. Ada banyak yang membantu tapi gurunya pada berhenti. Jangan pernah sia-siain sekolah. Kesempatan sekolah itu ternyata nggak didapat oleh semua orang. Bahkan kebanyakan orang itu menganggap sekolah itu ya suatu kesempatan yang emang itu udah jadi kewajiban orang tua untuk memberikan. Mungkin orang tua di sini juga sama, pengennya anaknya sekolah, tapi kesempatan itu nggak ada di sini. Dulu emang ada sebuah partai menyumbang bahan bangunan. Ya dikelolalah sama RT sebelum saya di sini, gedung sekolah di sini. Tapi mungkin mereka lupa kalaupun ada gedungnya, gedung sekolahnya, kalau nggak ada gurunya tidak akan berjalan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk mereka yang luput dari perhatian. Meski tak bisa sekolah, keinginan untuk membekali diri dengan ilmu selalu menyala di hati kecil anak-anak Pulau Tegal ini. Tunas-tunas muda yang mendambakan tenaga pendidik berdedikasi. Kegiatan belajar belum mewarnai keseharian anak-anak Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Ya misalnya kalau nggak ada yang ngelajar, ya udah hari-harinya ya biasa-biasa aja, main-main aja. Paling misalnya kalau ada rombongan mahasiswa baru dia orang belajar, anak-anak saya. Gedung bekas madrasah ini menjadi satu-satunya tempat yang pernah difungsikan sebagai sekolah. Kini, aktivitas belajar di dalamnya mati suri lantaran belum ada guru tetap yang bersedia mengajar. Beberapa guru lokal pernah mengisi kegiatan belajar mengajar di sana. Salah satunya Sanwani, guru lokal yang mengajar kelas 1 hingga 4. Kini, sudah 5 bulan ia berhenti mengajar. Jadi ini buku akhlak kelas 1 untuk anak-anak yang kelas 1 ya. Ini buku matematikanya untuk masih kelas 3 ini. Cukup ini untuk kelas 3. Ini IPA ya kelas 1 juga.
Buku-buku yang pernah menjadi bahan ajarnya kini tinggal kenangan. Jumlah murid yang menurun membuat Sanwani urung untuk terus mengajar. Tadinya mah asalnya 24 orang kalau nggak salah itu. Berhubung udah lepas dari saya, itulah sisa 8 orang lagi. Jadi mentak saya berhentiin itu nggak sesuai dengan pelajaran kita kan, cuman sedikit itu. Paling saya nunggu lama 3-4 tahun lah gitu. Mau ke kebun ya? Yuk ke kebun. Yuk, abang mau ke kebun ya? Iya. Ikut? Enggak? Mau ngambil. Kini Sanwani bekerja di ladang saja. Sementara belum ada guru yang menggantikannya di gedung madrasah Pulau Tegal. Jika ingin mengenyam pendidikan, anak-anak Pulau Tegal harus menempuh perjalanan hingga ke seberang lautan. Namun, cara itu belum menjadi pilihan mayoritas warga. Namanya di laut ya Mbak ya kadang-kadang kan cuacanya kalau lagi kayak gini kita kesulitan juga. Ya masalahnya kan gelombangnya gitu. Ya nggak mungkin lah namanya sekolah di seberang kan kita harus rutin setiap hari ya Mbak ya. Kalau misalnya nggak tahu kondisinya di laut kayak mana, ya gimana namanya kita di tengah laut adanya. Nggak pada mau. Waktu itu juga suka mau sekolahin sih di Teluk. Di Teluk kan ada saudara, tapi nggak pada mau Mbak. Adik-adiknya itu susah. Kenapa kalau mereka alasannya? Ya alasannya meski sama ibu. Ibunya maunya di sini aja, nggak mau ke sana. Warga pun hanya bisa mengandalkan uluran tangan dari pengajar berdedikasi yang belum terwujud sampai sekarang. Alhasil, sebagian besar anak Pulau Tegal harus rela putus sekolah dan terisolasi di pulau mereka sendiri. Jurang pemisah desa kota menjadi begitu kentara. Apalagi dengan kenyataan, Pulau Tegal dan kota kecamatan Padang Cermin tidak begitu jauh. Hanya terpisah waktu tempuh 20 menit saja. Meski begitu, salah satu kebutuhan vital seperti listrik pun masih langka di Pulau Tegal. Demi memperoleh manfaat listrik, sebagian penduduk mengandalkan panel surya. Beruntunglah teknologi sederhana ini jadi satu-satunya sumber penyedia listrik bagi rumah-rumah warga. Ya menghemat gitu, solar nggak beli gitu akhirnya kan biasanya rutin setiap malam harus kan itu lampu totok atau lampu petromak gitu ya. Ini berhubung ada ininya bantuan dari itu ya pakai ini lampu tenaga surya. Ya alhamdulillah. Sejak kapan ada bantuan Pak? Kalau nggak salah udah 4 bulan. Sayangnya, pemanfaatan panel surya belum merata. Masih ada warga yang hidup di tengah gelap malam. Ya ngelihat apa-apa nggak keliat lah, cari-cari pisau itu nggak keliat, jamnya gelap. Udah lampu gini kita apalagi kalau nggak ada lampu ini apa solar, ya kemana lampu, kemana pisau, gitu aja. Kalau sudah tua namanya orang tua, matanya kurang lihat, cupingnya kurang dengar, ya pengennya mah seperti orang-orang itu ada lampu, imahnya ini enak.
gitu pengennya mah. Dasar negara kita menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Udah. Sayangnya, prinsip mulia itu belum terlihat di pulau yang memiliki potensi bawah laut ini. Namanya Imas Nur Arnia. Saat ini masih sekolah, duduk di kelas 4 SD, SD Pahawang. Karena di pulau ini nggak ada guru yang menetap, jadi saya harus menyekolahkan anak saya ke pulau yang lain yang ada gurunya. Sehingga karena dari Pulau Tegal ke Pulau Pahawang memakan waktu kurang lebih 2 jam, Imas harus berangkat lebih awal. Kebetulan saya punya ibu saya tinggal di sana. Jadi kalau emang Imas itu lagi nggak bisa pulang ke Tegal, tinggal sama neneknya di Pahawang. Pulangnya setiap ada libur panjang, dia pulang. Atau ya paling tidak kalau saya sempat ngejemput dia, saya jemput gitu, walaupun hanya untuk 1 malam di sini. Imas itu kan pernah saya tanya, dia cita-citanya pengen jadi apa. Dia bilang cita-citanya pengen jadi pengusaha yang berhasil. Jadi kata saya kalau mau berhasil atau mau menggapai cita-cita itu harus rajin sekolah, harus punya pendidikan. Nah, dia sempat mogok karena dia kangen sama saya, mungkin ibunya. Dia nggak mau sekolah, tapi saya ancam karena menurut saya pendidikan itu penting. Saya sampai mengancam dia kalau dia nggak mau sekolah, saya akan bunuh diri karena saya malu punya anak nggak punya pendidikan. Karena selama ini alhamdulillah dari kelas 1 sampai sekarang kelas 4 dia selalu dapat ranking. Biasanya nangis kalau kangen, kalau udah kangen. Apa Bunda pengen banget ke sekolah? Ya mungkin Bunda juga sayang sama Imas supaya Bunda tuh Imas sayang sama Bunda. Imas pengen tinggal sama Bunda. Harapan ke depan Imas pengen ngebahagiain Bunda supaya Bunda bisa seneng. Kalau Imas sendiri mau sekolah sampai kapan? Sampai
Allah sampai kuliah. Karena saya lahir di pulau ini, saya besar di pulau ini, saya tidak punya pendidikan dan saya sedih. Dan saya nggak ingin kedua putri saya mengalami nasib seperti saya. Karena tanpa pendidikan, manusia tidak akan mempunyai harga diri ya. Karena orang tidak akan menghargai kita kalau kita sendiri nggak bisa menghargai diri kita sendiri. Tak semua warga di Pulau Tegal memiliki ikhtiar yang sama dengan Imas dan sang bunda dalam memperjuangkan pendidikan. Kebanyakan warga hanya mengandalkan madrasah tak berguru yang merupakan bantuan dari pihak luar. Dulu emang ada sebuah partai menyumbang bahan bangunan. Ya dikelolalah sama RT sebelum saya di sini, gedung sekolah di sini. Tapi mungkin mereka lupa kalaupun ada gedungnya, gedung sekolahnya, kalau nggak ada gurunya tidak akan berjalan. Akhirnya pendidikan membaca, menulis dan berhitung bergantung pada relawan yang datang di saat tertentu. Namaku Firda Altaria Putri, mahasiswi tingkat akhir Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Lampung. Sejak awal masa perkuliahan aku sudah berkecimpung dalam beberapa kegiatan sosial. Misalnya di sela kesibukan, aku rutin mengunjungi unit talasemia, sebuah rumah sakit di Bandar Lampung. Talasemia adalah penyakit yang menyebabkan kadar hemoglobin serta sel darah merah dalam darah menurun. Sifatnya menahun dan diturunkan dalam keluarga. Ini bagus nih. Terus masaknya pakai apa nih? Oke. Kita memang sering kesini untuk melakukan pendampingan ke adik-adik yang memang dia kreatif. Jadi kami bantu ngejualin karyanya. Terus kita sebarin ke teman-teman, kita kumpulin siapa aja tuh yang mau beli. Ntar kita balikin lagi uangnya ke Priscilia. Karena kan mereka sih sebenarnya mungkin nggak seberapa butuh uang, tapi mungkin ya ini jadi semangat lah untuk Priscilia gitu. Berbagi semangat dengan sesama menjadi kebahagiaan tersendiri. Dokternya yang ini ya? Bagiku ini adalah cara untuk membaktikan diri bagi negeri. Kita juga bantu supaya karya anak talasemia ini bisa dilihat oleh masyarakat. Semangat itu pula yang membawa langkahku ke Pulau Tegal. Aku bertandang seminggu sekali tiap akhir pekan untuk mengajar. Kegiatan ini sudah menjadi rutinitasku selama setahun terakhir. Pulau Tegal adalah pedukuhan yang terdiri dari satu rukun tetangga saja dengan 31 kepala keluarga. Lingkupnya lebih kecil dari dusun. Mayoritas penduduknya merupakan keturunan perantau. Pedukuhan Pulau Tegal terletak di Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dari Bandar Lampung, perjalanan ke Pulau Tegal dapat ditempuh sekitar 2 jam yang mencakup rute darat dan laut. Meski dekat dengan kota kecamatan, segala keterbatasan di Pulau Tegal masih luput dari perhatian pembuat kebijakan. Pertama kali saya mendengar cerita tentang Pulau Tegal itu awalnya saya sama sekali nggak tertarik karena saya nanya pertama jumlah anak di sana berapa gitu. Ternyata cuma 20 orang gitu. Saya pikir ya 20 orang itu nggak terlalu banyak loh untuk diurusin. Mungkin kalau saya nggak ke sana juga nggak masalah buat saya.
Tapi pengen tahu, akhirnya saya berangkat ke sini. Dan pertama kali saya ke sini saya udah mikir gimana caranya anak-anak ini keluar dari masalah pendidikan yang ada di sini. Aku bersama rekan-rekan seperjuangan berusaha memberikan kesempatan lebih baik untuk masa depan anak-anak Pulau Tegal. Mereka juga mahasiswa sepertiku. Ini Power Ranger sebelah Istiqomah. Jadi peraturannya sama kayak tempo hari, ya. Memikirkan siapa temannya. Tak jarang ketika mengajar, kami menerapkan permainan edukatif. Agar anak Pulau Tegal selalu antusias membekali diri dengan ilmu. Satu. Salah satunya dengan ular tangga pengetahuan ini. Allahu Akbar. Sebutkan 3 nama planet. Ayo, diskusin. Terus bumi, Mar. Benar nggak? Benar. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Untuk melatih materi-materi yang sudah kita berikan, materi-materi umum kayak misalnya siapa presiden Indonesia, itu kan sering materi-materi umum yang kita berikan. Itu untuk mereview kembali materi-materi adik-adik itu, apakah masih ingat atau enggak gitu. Itu sih sama untuk biar mereka nggak jenuh aja kita belajar terus. Kondisi yang serba terbatas ini tidak membuat kami para relawan patah semangat. Justru kami harus semakin bahu-membahu demi menggapai kemajuan pendidikan di Pulau Tegal. Setidaknya anak-anak bangsa ini menggenggam modal pengetahuan yang memadai ketika kelak menghadapi dunia luar penuh tantangan. 5. Permainan musim panas kali ini dimenangkan oleh grup Power Setiap orang harus ingat tanggal lahir masing-masing. Siapa yang bisa menyebut? Gedung Madrasah Pulau Tegal memiliki sebuah ruangan saja. Anak kelas 1, 3, dan 4 terpaksa belajar dalam satu ruangan, walau tingkat pengetahuan mereka berbeda-beda. Kondisi ini pula yang selalu aku hadapi saat turun mengajar. Saat saya menjelaskan ke kelas 1 yang fokus ke saya. Terus kalau misalnya kelas 3, ya dia kelas 3 aja yang fokus, yang lainnya masih sibuk dengan urusannya mereka masing-masing. Biasanya udah saya kasih pekerjaan secara berbarengan, mengakalinya biar mereka nggak fokus ke saya ketika saya menjelaskan kelas 1, kelas 3, atau kelas 4 gitu. Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang ditulis oleh kakak kelas 4, yaitu Kak Risma. Kapal dan burung berterbangan di atas air laut. Aku senang banget pantai, kaulah bintang hidupku. Makasih pantai. Pantai indah sekali, ombak berteduh, aku bermain bersama teman-teman di pinggir pantai. Indah sekali, aku senang bisa bermain bersama teman-teman. Cerita itu ada titik dan komanya, bukan langsung aja kayak kereta. Ya. Nanti ke kelas 3 menulis cerita seperti kelas 4 tentang pohon. Boleh pohon apa aja, pohon pisang, pohon kelapa, rambutan, pohon belimbing, boleh pohon apa aja.
Kondisi seperti ini bukanlah perkara mudah. Ini juga yang menjadi tantangan untukku dan teman-teman relawan. Selayaknya tiap anak dapat berkonsentrasi, khususnya terhadap materi pelajaran yang relevan dengan kemampuan mereka. Walau demikian, anak-anak Pulau Tegal tetap semangat bersekolah, apalagi bila ada relawan yang mengisi kekosongan guru. Mereka tak memandang kondisi madrasah sebagai sebuah penghambat. Justru, melihat peluang emas berupa kesempatan belajar yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saat tidak ada relawan, sebagian anak Pulau Tegal menghabiskan harinya dengan membantu orang tua. Selain berladang, sebagian besar penduduk Pulau Tegal bergantung pada hasil laut. Termasuk Marsudi. Belakangan ia menekuni 2 profesi sekaligus. Siang hari ia adalah nelayan. Ketika malam datang, Marsudi seorang guru ngaji yang menjadi panutan anak-anak Pulau Tegal. Meskipun pendidikan akademis tak didapat secara rutin, pendidikan agama anak-anak Pulau Tegal tak perlu diragukan lagi. Di usia sekolah dasar, mereka mampu melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik. Mereka pandai mengaji, di antaranya berkat peran Marsudi. Sayang, jika diminta menjadi guru madrasah Pulau Tegal, Marsudi belum dapat menyanggupinya. Pasalnya ia hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 madrasah sanawiyah atau setara sekolah menengah pertama saja. Nah, berhubung saya istilahnya pendidikannya ini nggak seperti orang, ya mungkin saya nggak gimana sih istilahnya, nggak bisa ngajarin ke anak-anak. Jadi bacanya apa? Pa. Terus ada apa lagi nih, ada depan di sampingnya huruf apa lagi? Terus ada angka 1, ada angka titiknya, itu huruf apa? Pi. Lihat, P, U, Pu. 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 Mereka memang lebih paham untuk baca Al-Quran dibanding baca huruf abjad, karena aktivitas mereka di sini cuma mengaji selama ini. Ijo, tahu nggak? Kemampuan dasar yang masih tertinggal memotivasiku dan relawan lainnya untuk selalu hadir di tengah mereka. Sekarang gilirannya Intan. Intan ambil bola warna biru. 3. Ini warna hijau. Warna biru yang mana, Intan? Ya, ambil 3. 1. Terus ditambah warna hijau. 1. Ya. Satu. Itu ikutin. 1, 2, 3. Jadi bola Intan ada berapa? 4. Tepuk tangan buat Intan. Kalau untuk kondisi mereka yang nggak punya sekolah, itu udah cukup maju kalau mereka paham tentang warna, angka, dan huruf sedikit-sedikit. Bukan hanya pendidikan akademik, aku juga tergerak untuk memperkenalkan wajah budaya tanah kelahiran mereka. Kebudayaan Lampung masih menjadi hal yang asing bagi masyarakat Pulau Tegal. Termasuk bedana, tarian khas provinsi kami. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4. Bedana merupakan tari tradisional yang populer di Lampung dan kerap disuguhkan dalam berbagai acara resmi seperti pernikahan maupun penyambutan tamu.
Namun gaung tari bedana belum terdengar hingga ke Pulau Tegal. Aku senang belajar nari sama Bu Firda, soalnya aku belum pernah nari apapun. Kalau anak-anak di sini sama sekali nggak paham tentang kebudayaan Lampung karena mayoritas masyarakat di sini bukan suku Lampung. Tradisi lain yang berhubungan dengan budaya Lampung pun perlahan aku perkenalkan pada anak-anak. Nari boleh. Nih adik-adik ya, ini kain yang kalian pakai hari ini yang sebut kain tapis. Kain ini adalah kain khasnya. Kalian tinggal di mana? Lampung. Nah, kalian baru pertama kali lihat ini? Ya. Baru pertama kali pakai? Ya. Nah, kain ini biasanya digunakan untuk acara pesta-pesta adat orang Lampung. Menggunakannya pun nggak boleh sembarangan, harus ada tata caranya. Jadi kalian kalau latihan nari itu boleh pakai kain tapis. Nah, kalau yang ini namanya dua tingkat. Tapi kalau yang ini satu tingkat. Kenapa dua? Ini lihat nih. Ada kain di dalamnya. Tuh, ada lagi di atasnya. Ini namanya dua tingkat. Tapi kalau yang ini lebih asli dibanding yang ini. Ini yang lebih adat banget ya. Jadi kalau misalnya Adat budaya menjadi hal yang penting untuk diketahui. Supaya kelak mereka ingat dan menghormati tanah leluhur, tempat mereka berpijak kini. Ya harapan saya sih karena saya orang Lampung, mereka tinggal di Lampung, mereka harus tahu kebudayaan Lampung dan mereka harus cinta Lampung meskipun mereka berada di pulau yang jauh terpencil gitu. Inet. Nah ini nanti ininya dibuka, kita buka. Oke. Nih ya. Informasi mengenai Pulau Tegal di kalangan relawan terungkap setelah Farhan membagi cerita. Ia adalah relawan senior yang membantu pendidikan Pulau Tegal sejak 2 tahun lalu. Bayangkan, keren kan bahasanya. Ikuti kaparan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Punya siapa? Farhan sendiri mengetahui Pulau Tegal dari salah seorang siswanya yang sering berekreasi ke sana. Tahun 2010, ia bersama sang murid berkunjung ke Pulau Tegal untuk membagikan sembako pada warga. Dari sana saya sedikit keliling, ternyata menemukan sekolah itu gitu. Dan salah satu curhatan dari wali murid, mereka mengeluhkan masalah pendidikan. Nah, dari situlah tumbuh, kalau bahasa Arabnya itu hiroh ya, willing. Ya gimana supaya mereka juga punya hak yang sama untuk belajar seperti halnya anak-anak yang lain. Nanti akan kita kasih nama, semuanya harus jujur. Kali pertama Farhan menginjakan kaki. Kondisi pendidikan Pulau Tegal cukup memprihatinkan. Oke? Sholat dulu, oke? Kemudian ia mulai berdiskusi dengan guru lokal yang juga menghadapi keterbatasan dalam mengajar. Cerita Farhan ternyata menginspirasi relawan lainnya untuk turut membantu pendidikan di Pulau Tegal. Tak dipungkiri, para relawanlah yang turut serta berjasa mengembangkan pendidikan di Pulau Tegal. Mereka juga yang membuka perangkatnya Pulau Tegal. Mereka yang memberikan pengetahuan baru untuk anak-anak Pulau Tegal, memberikan semangat dan harapan baru setelah sekian lama mereka tidak pernah tersentuh pendidikan. Anak-anak melihat, wah kok ada orang yang mau seperti ini gitu ya. Saya pikir mereka nanti kelak pun akan yang sama. Kita mau menolong orang lain karena kita pernah melihat orang lain menolong kita. Gitu. Kalau mereka hidup sendiri kemudian tumbuh dari televisi, kemudian tumbuh dari lingkungan yang memaksa mereka harus bekerja, menjadi orang yang sangat pragmatis, mereka kelak dewasa akan seperti itu. Kisah pendidikan Pulau Tegal menyentuh pemuda-pemudi bangsa di berbagai penjuru Nusantara. Mereka tergabung dalam komunitas 1000 Guru. Komunitas ini berawal dari sebuah akun media sosial yang membagi cerita tentang pendidikan di pedalaman dan perbatasan negeri.
Salah satu program mereka adalah Traveling and Teaching atau berkelana sambil mengajar yang terbuka untuk umum. Kebetulan, aku bergabung menjadi peserta Traveling and Teaching kali ini. Kebetulan kami dari Berbagi Cinta memang konsennya ke anak-anak juga, dan mereka mengadakan kegiatan ya traveling dan teaching ke Pulau Tegal. Nah, alhamdulillah sebelumnya memang saya udah pernah ke sana, jadi saya langsung koordinasi dengan mereka. Selama ini sih baik-baik aja, semuanya berjalan lancar, dan alhamdulillah sekarang udah ketemu orang-orangnya seru-seru banget. Belum tahu Pulau Tegal itu seperti apa, terus Mbak Firda selalu ngasih tahu kayak ada berapa orang di situ, terus ada berapa keluarga di situ, terus apa aja yang pernah Mbak Firda lakuin di situ gitu. Jadi sangat cukup membantu sekali buat kita mendata dana bantuan apa aja yang diperlukan, yang dibutuhkan sama masyarakat sama siswa-siswa yang di Pulau Tegal seperti itu. Dalam 2 hari ke depan, aku mengajak mereka menyelami dilema pendidikan di Pulau Tegal. Oke teman-teman dan adik-adik semua, walaupun kita tinggal di dalam pulau yang susah dari akses pendidikan, tapi mereka tetap Indonesia. Mari kita hormat kepada Sang Merah Putih dan kita nyanyikan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Secercah harapan selalu kami nantikan. Asal ada kemauan, di situ ada jalan. Kawan-kawan Seribu Guru merupakan sosok pemuda yang ingin melakukan aksi nyata untuk membantu masa depan pendidikan bangsanya. Mengas katanya, telinganya tertutup. Jangan pernah ngerasa, aku udah cukup belajar membaca, aku udah cukup belajar berhitung, berarti aku udah bisa. Tapi enggak, tapi kalian harus tetap semangat. Karena apa? Semakin kalian semakin banyak tahu, berarti semakin banyak pula ilmu yang harus kalian cari. Tetap apa, Dek? Semangat! Tetap semangat! Semangat! Dengan waktu yang amat singkat, mereka berhasil menebarkan energi positif. Ini membuktikan anak-anak Pulau Tegal sungguh berharga dan mereka harus terus berjuang. Setelah Traveling and Teaching usai, biasanya Seribu Guru mempublikasikan dokumentasi perjalanan mereka di dunia maya. Dengan tujuan, kisah pendidikan anak-anak di pedalaman dapat menyentuh hati masyarakat. Supaya masyarakat tahu, Indonesia tahu bahwa di Indonesia ini masih ada daerah-daerah seperti di Pulau Tegal dengan anak-anak yang tidak mendapat pendidikan yang layak. Dan mereka ini butuh banget pendidikan dan pemerintah harus cepat turun tangan. Mesti ingat bahwa guru melahirkan presiden, presiden harus merawat guru. Dalam perjalanan kali ini, teman-teman Seribu Guru menyalurkan bantuan berupa seragam sekolah. Ayo, bisa nggak? Sini aku bantuin. Mereka pun sangat antusias menyambut kejutan itu. Karena sebagian besar anak memang belum pernah mengenakan seragam ketika bersekolah. Dinet.
Biasanya kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 10. Namun hari ini anak-anak datang ke sekolah lebih pagi. Aku pun lantas memulai pelajaran, tak ingin meredupkan antusiasme mereka. Tadi pagi aku di rumah terus masih jam 7 salah satu anak itu udah mandi dan udah pakai baju barunya. Sambil di rumah itu sambil mikir gitu, sambil ngerasain ampun anak ini semangat banget. Apalagi pas ngeliat anak-anak jalan dari sana itu kayaknya ada rasa haru yang luar biasa. Anak-anak kan pasti rindu banget mau sekolah. Keceriaan anak-anak seolah mengaburkan semua kondisi yang serba terbatas ini. Kami adalah saksi kisah pilu pendidikan di Pulau Tegal. Pendidikan yang berkelanjutan adalah solusi yang terbaik. Doa dan kerjasama semua pihak yang akan mewujudkan impian besar ini. Karena ini cuma 31 kakak, kemudian anak-anaknya tidak terlalu banyak ya, 20-an orang. Kalau untuk sekolah kayak negeri ditaruh di sini tuh mungkin agak susah ya, karena sedikit kan. Tapi mungkin bisa nginduk filial atau gimana lah. Yang penting mereka itu sekolah sebenarnya gitu, bisa dapat rapot, bisa dievaluasi gitu. Terus ada apa lagi nih, ada depan di sampingnya, huruf apa lagi? Ih. 3 ya. 1, 2, 3. Mungkin kita bisa melakukan sekolah, kalau saya menyebutkan homeschooling. Itu harapan saya yang di sana. Karena begini, kalau mereka tidak migrasi dan kendala utamanya adalah transport dan biaya personal, itu tidak akan terselesaikan sampai sekarang. Alhamdulillah warga Pulau Tegal akhirnya menemukan jalan keluar sementara. Adapun yang ingin saya bicarakan kali ini ialah menyangkut tentang pendidikan ya. Melalui musyawarah, warga pun berdiskusi. Tujuannya untuk menentukan guru baru yang akan mengajar anak-anak Pulau Tegal secara kontinu. Dan kita akan memusyawarahkan untuk menunjuk warga kita untuk menjadi ibu didik atau orang tua didik lah ya. Ini baru dari kami ya, Ibu, Bapak, jadi bisa dirembukan nanti setuju atau tidak. Itu ada Bu Yaya dengan Pak Marsudi, 2 orang guru, nanti bisa dibagi mata pelajarannya apa. Ya, setuju Ibu? Setuju. Ya, insya Allah setuju. Dengan segenap jiwa raga saya akan berjuang. Dan dengan semampu saya akan mencoba mendidik anak-anak Pulau Tegal ini. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan. Bapak juga tahu sendiri ya, kalau saya ini orang bodoh, nggak bisa apa-apa, nggak seperti mereka ini. Ya. Cuma gitu aja. Kalau masalah itu kan kita nggak. Sekarang gini, maksudnya maaf ini ya, nggak mau gimana. Jadi kita demi istilah anak-anak kita di Tegal ini, kalau memang terlantar, kita harus bertanggung jawab. Cuma seandainya kata ini maaf ada unek-unek, misalkan entah itu bulanan, entah apa, mumpung sekarang istilahnya kita kumpul, gimana jalan keluarnya? Tolong dia, Allah. Cuman Sudi doang kok sama Yaya, itu juga bisa dibagi. Anak-anak Sudi. Selama ini udah ngajar ngaji ya Pak, dan anak-anak itu udah cocok belajar ngajinya dengan Bapak. Nah ya mungkin yang diulang ya itu aja, cuma nanti ada tambahan bagaimana cara berwudu, hafalan Nabi, itu nanti tetap kita bantu Bapak untuk belajar lagi itu tentang agama. Nah kalau penjaskes, pendidikan jasmani dan rohani, itu kan sekedar olahraga, senam-senam, main bola yang sifatnya bergerak. Pak Marsudi pun menyanggupi amanat warga.
tetap berkomunikasi dengan saya atau teman-teman dari Rumah Baca. Nanti kita akan bantu terus untuk kesiapan guru-guru ngajar. Akan tetapi, Bu Yayah punya permintaan khusus. Ia hanya dapat mengajar anak-anak di siang hari. Kalau masalah pekerjaan sih nggak jadi masalah, ya mungkin bisa ditunda untuk sementara kan. Tapi kan kalau masalah ngantar anak kan tahu sendiri, anak kan masih PAUD sekolahnya kan, harus butuh bimbingan orang tua juga kan. Nggak bisa sendiri, apalagi perjalanan jauh. Nyebrang laut, dari darat juga harus jalan kaki lagi kan, kesananya jauh. Syukurlah, warga juga tidak keberatan dengan permintaan itu. Warga pun sepakat memberikan iuran bulanan sebagai apresiasi untuk Pak Marsudi dan Bu Yayah. 2.000 per bulan bagaimana, setuju? 2.000 ini dimintain 2.000 per bulan. 2.000 per bulan. Kira-kira ibu guru dengan bapak guru ini uang 5.000 keberatan nggak kira-kira dalam satu murid ini? Karena masalahnya nilainya ini nggak seberapa kalau uang 5.000. Kalau memang kita dihitungkan zaman sekarang. Kita mufakatkan lagi dan sekarang sekolah sudah berdiri lagi dan ada gurunya. Jika terjadi apa-apa dengan anak murid dan ibu gurunya, itu silakan langsung dikomunikasikan ke saya selaku penanggung jawab untuk 2 orang guru yang ada di sini. Warga kini dapat bernafas lega. Anak-anak mereka bisa lebih mantap membekali diri dengan ilmu untuk masa depan Pulau Tegal yang lebih baik. Anak-anak, setelah sekian tahun kita nggak punya guru sehingga pelajaran sekolah pun terputus. Alhamdulillah, mulai Senin besok kita bisa belajar bersama lagi dengan yang mengajar yaitu ibu dan bapak guru. Pertama ini Ibu Nur Asia atau yang dipanggil akrabnya Ibu Yayah Maad ya. Dan yang ini Bapak Marsudi. Jadi beliau berdua ini yang akan mengajari kalian dalam segala pelajaran dan pendidikan. Ayo tepuk tangan. Pengalaman berbagi di Pulau Tegal membuka mata, hati, dan pikiranku untuk tidak menyia-nyiakan pendidikan. Jangan pernah sia-siain sekolah. Kesempatan sekolah itu ternyata nggak didapat oleh semua orang. Bahkan kebanyakan orang itu menganggap sekolah itu ya suatu kesempatan yang emang itu udah jadi kewajiban orang tua untuk memberikan. Mungkin orang tua di sini juga sama, pengennya anaknya sekolah, tapi kesempatan itu nggak ada di sini. Selama hidup mungkin beberapa kali saya pasti pernah nakal, bolos atau apa gitu. Sekarang ngerasa kalau mereka yang haus aja tidak dapat, kenapa saya yang selama ini mudah aksesnya, diberi kemudahan, dosennya pintar-pintar, tapi saya